Ayah Uswatun Hasanah lega jasad anaknya ditemukan lengkap dan dimakamkan. Nur Halim, ayah kandung Uswatun Hasanah atau Uke, 29, korban mutilasi Rohmat Tri Hartanto alias Antok, lega jasad anaknya ditemukan lengkap. Setelah hampir seminggu, potongan tubuh bagian kepala dan kaki korban sudah dipulangkan dari RS Bayangkara Kediri dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025. Ayah korban, Nur Halim, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dari pihak kepolisian, terutama Polda Jawa Timur, yang telah berhasil mengungkap kasus tragis tersebut. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih atas bantuan pihak kepolisian, termasuk dari Polda Jatim atas bantuannya, sudah mengungkap kasus anak saya yang bernama Uswatun Hasanah, ujar Nur Halim. Ia juga merasa tenang setelah seluruh bagian tubuh anaknya dimakamkan. Potongan tubuh kepala dan kaki korban yang telah ditemukan sebelumnya tiba di TPU Desa Sidodadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan ambulans dari RS Bayangkara Kediri. Sesampainya di lokasi, potongan tubuh tersebut langsung dimakamkan bersamaan dengan tubuh lainnya yang telah dimakamkan pada Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025, malam. Kepala Desa Sidodadi, Narno, menjelaskan bahwa pemakaman dilakukan dengan penuh hikmat. Bagian kepala dan tubuh korban sudah sore datangnya. Begitu tiba, langsung dimakamkan satu lahat dengan tubuh lainnya. Proses pemakaman juga disaksikan keluarga, kata Narno. Pemerintah Desa Sidodadi juga memberikan bantuan dalam koordinasi dengan Polda Jawa Timur untuk memastikan kelancaran proses pemakaman. Menurut Narno, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, keluarga menerima kabar bahwa bagian tubuh yang hilang telah siap diambil di RS Bayangkara, Kediri. Setelah itu, perwakilan keluarga bersama perangkat desa berangkat untuk menjemput potongan tubuh tersebut, sementara warga desa menyiapkan tempat pemakaman. Semua diberi kemudahan dan kelancaran, berkat kerjasama semua warga lingkungan di sini. Alhamdulillah, bagian tubuh korban sudah lengkap, langsung dibawa ke pemakaman. Prosesi pemakaman sesuai syariat, anggota tubuh korban disatukan kembali, ujar Narno. Sebagaimana diketahui, Uswatun Hasanah ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, di dalam koper yang dibuang di selokan Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi. Pelaku pembunuhan, yaitu Rahmat Tri Hartanto alias Antok, 33, warga Kabupaten Tulungagung, yang tak lain pria teman dekat korban. Ketika ditemukan di dalam koper, jasad korban tidak lengkap. Bagian kepala dan kaki korban hilang. Belakangan, bagian kepala korban ditemukan di Kabupaten Trenggalek, sedang kaki korban ditemukan di Kabupaten Ponorogo. Awal mula bunuh, diketahui, mayat korban Uswatun Hasanah, 29, ditemukan warga dalam kondisi tanpa kepala dan kaki di sebuah selokan dekat tempat pembuangan sampah, TPS, di Ngawi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Namun, ternyata tersangka telah melakukan aksi kejinya sejak Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025, di sebuah kamar hotel di Kediri. Sebelum dibunuh, korban dan tersangka sempat cekcok. Tanggal 19 check-in malam, ada cekcok dan terjadilah korban dijepit oleh tersangka sehingga meninggal dunia, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Farman dalam konferensi pers, lewat YouTube Kompas TV, Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Rohmat membunuh korban dengan cara dicekik. Korban dicekik oleh tersangka sehingga meninggal dunia, terangnya. Namun setelah korban meninggal dunia, pelaku sempat kebingungan sehingga terpikir untuk membuang jasad Uswatun Hasanah. Tersangka kemudian sempat pulang ke rumahnya untuk mengambil koper, lalu menyiapkan plastik, lakban, dan pisau. Setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan berpikir untuk membuang mayat yang sudah dibunuh, terangnya.
Dari situlah muncul niat Rohmat memutilasi jasad korban hingga membuang bagian tubuh ke beberapa tempat. Tersangka kemudian memotong bagian tubuh korban yakni kepala dan kakinya. Alasannya mutilasi karena awalnya korban ini dimasukkan secara utuh di dalam koper, tapi karena tidak cukup akhirnya dimutilasi. Diawali mulai dari kepala, dimutilasi kaki kiri dan betis, terangnya. Pertama dibuang bagian kaki di daerah Trenggalek. Upaya untuk membuang kepala sempat dilakukan saat membuang tapi diurung. Besoknya baru dilakukan pembuangan di Ponorogo, sedangkan tubuh dibuang di Ngawi, tandasnya. Setelah itu tersangka membuang dari beberapa potongan dari kepala dan kaki di tempat yang berbeda, sambungnya. Anggota tubuh dibuang di 3 kabupaten. Kepala korban ditemukan polisi di wilayah Jurukbang, Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2035. Kasatreskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jurukbang adalah semacam air terjun kecil grojokan di tepi jalan utama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Intinya tim Jatanras, Polda Jatim, meminta bantuan untuk melakukan pencarian salah satu potongan tubuh ketemunya di wilayah Desa Selawe Kecamatan Watulimo, termasuk beberapa barang buktinya, kata Eko kepada suryamalang.com, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Lokasi penemuan tak jauh dari jalan provinsi, tepatnya di bawah jembatan kecil. Kepala tersebut dibungkus tas plastik kresek berwarna putih. Pencariannya cepat sekali. Tadi ada salah satu yang menunjukkan, lanjutnya. Setelah ketemu, bagian kepala korban sudah diambil oleh Polres Tulungagung bersama Polda Jatim ke RSUD Dr. Sudomo, Trenggalek. Dibawa tim Polda Jatim untuk dilaporkan, pungkasnya. Sebelumnya, tim Polda Jawa Timur menemukan potongan kaki yang diduga milik korban mutilasi perempuan di tempat pembuangan sampah di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kasatreskrim Polres Ponorogo, Rudi Hidayanto, menjelaskan bahwa penemuan kaki korban tersebut berawal dari pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap. Diduga beberapa potongan tubuh korban sengaja dicerai-beraikan di lokasi terpisah untuk menghilangkan jejak. Jadi, temuan kaki itu ditemukan oleh tim Polda Jawa Timur tadi jam 4 waktu Indonesia Barat berdasarkan keterangan pelaku, dan benar ditemukan kaki tersebut, ujar Rudi melalui sambungan telepon dilansir dari Kompas.com pada Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025.